Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaul Haj dengan NPM 23011030 akan memaparkan presentasi penyelesaian kasus eh, dengan dosen pengampu Ibu Nita Erika Aryani SE MSI AKCA pada mata kuliah Auditing 2. Adapun inti dari kasus yang diberikan adalah kasus pada perusahaan milik pemerintah Provinsi GXZ yang menunjukkan adanya dugaan penyimpangan keuangan dan praktik kecurangan manajerial di tubuh badan usaha milik daerah atau BUMD pelayaran armada daerah. Berdasarkan laporan Ketua Badan Pengawas, ditemukan adanya tunggakan biaya docking kapal sebesar 234 juta 500.000 yang seharusnya telah dibayarkan melalui subsidi pemerintah, namun tidak disetorkan sebagaimana mestinya. Temuan ini menandakan adanya ketidaktertiban dalam pengelolaan dana operasional serta lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal di perusahaan tersebut. Eh, Kemudian adanya indikasi, apa saja indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut? Yang pertama, adanya tunggakan biaya docking dana. Yang seharusnya telah dibayar oleh subsidi, menunjukkan kemungkinan penyalahgunaan dana. Kemudian yang kedua, terjadinya pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh keluarga dekat direktur utama, yakni Bapak Budi secara terstruktur dan berulang. Yang ketiga, adanya kebocoran pendapatan perusahaan, di mana fee 10% dari kontrak tidak masuk ke kas perusahaan. Kemudian adanya upaya menghindar dari pemeriksaan, yakni Direktur Utama atau Bapak Anto tidak berada di tempat saat penggeledahan, menimbulkan kecurigaan adanya upaya menghindar dari pemeriksaan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk membuktikan kecurangan. Yang pertama, pengumpulan bukti dokumen, yaitu memeriksa dokumen pembayaran docking, laporan keuangan, kontrak, dan bukti sektor fee. Kemudian wawancara dengan saksi, melakukan wawancara dengan staf lapangan, pengawas kapal, dan pihak sektor perhubungan darat. Kemudian audit jejak audit, yaitu audit trail, menelusuri alur dana dari subsidi hingga penggunaan dan pelaporannya. Kemudian pemeriksaan aset dan rekening. Ini memeriksa rekening pribadi para tersangka untuk menemukan aliran dana tidak wajar. Kemudian yang terakhir adalah analisis data perbandingan, yaitu membandingkan data pendapatan dan realisasi biaya operasional dengan tahun sebelumnya. Kemudian kerugian atau potensi yang diderita oleh badan usaha milik daerah tersebut. Yang pertama adalah kerugian finansial langsung dari pungli sebesar 3 juta per hari. Yang kedua, kerugian dari tidak masuknya fee kontrak 10% ke kas perusahaan. Yang ketiga, kerugian akibat tunggakan docking yang seharusnya tidak terjadi. Dan yang terakhir adalah kerugian reputasi dan kepercayaan publik. Adapun yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah Bapak Anto yang merupakan direktur utama yang memimpin perusahaan tersebut. Kemudian Bapak Budi sebagai pelaku pungli dan yang ketiga pihak lain yang terlibat dalam pengalihan dana fee kontrak tersebut. Adapun tanggung jawab auditor dalam mengungkapkan kasus tersebut yang pertama adalah melakukan audit secara independen dan objektif. Independensi merupakan landasan utama profesi auditor. Auditor harus bebas dari pengaruh pihak internal maupun eksternal agar penilaian yang diberikan tidak bias. Objektivitas juga menuntut auditor untuk menilai bukti berdasarkan fakta dan standar profesional, bukan opini pribadi atau tekanan klien. Dengan sikap independen dan objektif, hasil audit dapat dipercaya dan memiliki integritas yang tinggi. Kemudian mengumpulkan bukti yang cukup dan kompeten. Auditor wajib memperoleh bukti audit yang cukup atau sufficient dan relevan atau appropriate untuk mendukung opini yang diberikan. Bukti dapat diperoleh melalui observasi, konfirmasi, inspeksi dokumen, wawancara, serta prosedur analitis.
Dalam konteks kecurangan, auditor harus meningkatkan skeptisisme profesional dan memperluas pengujian substantif agar keyakinan terhadap temuan menjadi kuat. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal. Salah satu tujuan audit adalah mengevaluasi efektivitas internal kontrol dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Setelah menemukan kelemahan, auditor harus menyampaikan rekomendasi yang bersifat konstruktif, seperti memperkuat pemisahan tugas, meningkatkan otorisasi transaksi, atau memperbaiki sistem pelaporan. Rekomendasi ini membantu manajemen memperbaiki sistem agar lebih efisien dan aman. Kemudian yang terakhir adalah memastikan bahwa laporan audit dapat dipertanggungjawabkan secara umum. Laporan audit merupakan dokumen formal yang memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, auditor harus memastikan bahwa laporan disusun sesuai standar audit atau GAAS atau SA, mencerminkan hasil pemeriksaan yang sebenarnya, serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum jika terjadi sengketa atau pemeriksaan lanjutan. Adapun teori yang mendukung kasus ini adalah yang pertama, Fruit Triangle atau segitiga kecurangan oleh Donald Creasy, yakni kecurangan terjadi karena adanya tiga. Yang pertama, karena adanya tekanan atau pressure, kemudian kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Kemudian agensi teori, yakni adanya konflik kepentingan antara prinsipal atau pemilih pemerintah dan agen, yaitu pengelola atau direktur. Yang ketiga ada teori of internal control, yakni pentingnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Dan yang terakhir adalah forensic accounting, yakni penerapan akuntansi forensik untuk mengungkap kecurangan keuangan melalui investigasi dan analisis bukti. Mungkin sekian saja pemaparan studi kasus dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.